Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala alayya. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Qala faslun ay hadha faslun fi fara'idil ghusli. Wa fara'idul ghusli thalathatu asya'a ahaduha an-niyyatu fayanwi al-junub raf'al janabati aw al-hadath al-akbari wa nahwa dhalik wa tanwi al-haid wa nufasa'u raf'a hadath al-haid aw an-nifas wa takunu niyyatu maqrunatan bi awwal al-fardhi wa huwa awwal ma yusalu min a'la al-badan aw asfalihi. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, melanjutkan bab yang berkaitan dengan kefarduan mandi. Kalau sebelumnya hal-hal yang mewajibkan mandi, ada hal-hal yang mewajibkan mandi yang berjumlah 6, yang 3 untuk perempuannya. Yaitu yang untuk perempuan adalah nifas, haid, dan juga wiladah. Kemudian kalau laki-laki dan perempuan bergabung, yaitu adalah berhubungan suami istri, kemudian keluarnya sperma meskipun tidak sampai keluar ya, atau itu betul tikaul hidanin, kemudian inzalul mani, kemudian yang ketiga adalah maut, kematian. Itu hal-hal yang mewajibkan mandi. Orang kemudian berhubungan suami istri wajib mandi meskipun tidak keluar mani atau sperma. Ada orang keluar sperma padahal tidak berhubungan suami istri, entah lewat mimpi atau lewat apa, itu juga wajib mandi. Mati juga wajib mandi, tapi orang lain yang memandikan. Kemudian yang 3 khusus perempuan. Yang 3 laki-laki dan perempuan sama, yang 3 lagi khusus perempuan. Itu adalah haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Kalau nifas itu keluar darahnya, kalau wiladah itu melahirkannya. Melahirkan meskipun gak nifas, meskipun gak keluar darah, hanya diiringi dengan basah, itu juga wajib mandi. Selanjutnya wa fara'idul ghusli salasatu asya. Adapun fardu-fardunya mandi itu berjumlah 3 perkara. Ahaduha an-niyatu, niat. Fardunya mandi atau hal yang harus dilakukan pada saat mandi wajib, salah satu asya itu 3 perkara. Yang pertama adalah niat. Fayanwi al-junubu raf'al janabati awil hadathil akbar. Maka orang yang junub itu tadi disebabkan hubungan suami istri atau disebabkan karena keluarnya sperma, namanya junub. Maka dia niat untuk menghilangkan junubnya atau menghilangkan hadas besar. Wa nahwa dzalik, dan lain-lain sebagainya. Yang penting memberi ada indikasi kalau dia itu mau menghilangkan hadas besarnya itu. Autanil haid wan nufasa raf'a hadasil haid awin nifas. Atau orang yang haid dan orang nifas itu niat ya menghilangkan hadasnya haid dan hadasnya nifas. Jadi niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat saya mandi untuk menghilangkan menghilangkan junub. Kemudian kalau wanita niat saya mandi untuk menghilangkan hadas haid.
niat saya mandi untuk menghilangkan nifas. Nah, atas nifas. Nah, niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Wa takunu niyyah makrunatan bi awalil fardhi wa huwa awwalu ma yusal min al-badan aw asfalihi. Niat itu harus bersamaan dengan awal kefarduan. Awal kefarduan itu kapan? Yaitu awal dia membasuh bagian atasnya tubuh, badan atau bagian bawahnya. Waktu dia nyiram kakinya sambil bilang, tujuannya itu niat saya menghilangkan hadas besar. Atau dia menyiram ke pahalanya sambil bilang niat saya menghilangkan hadas besar. Atau waktu dia menyiram bagian perutnya, dia bilang niat saya menghilangkan hadas besar. Itu sudah cukup. Ini dari sisi kefarduan atau kewajiban. Nanti kalau sunnahnya beda. Kalau sunnah, jadi ada orang masuk kamar mandi, niat menghilangkan hadas besar, kakinya dulu yang dibasuh, yang disiram. Ya sudah, berarti dia sudah cukup dah niatnya itu. Selanjutnya tinggal mandi disempurnakan. Karena niat itu tempatnya di awal membasuh pertama kali, entah bagian atas, entah bagian bawah, ya, entah bagian samping, entah bagian tengah. Beda kalau wudu. Kalau wudu kan niat harus bagian muka, nggak bisa dari bagian kaki. Karena wudu itu per anggota. Tapi kalau mandi itu dianggap satu paket, satu bagian. Membasuh bagian manapun dia niat. Ada orang mandi kolam renang, melompat ya. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kakinya pertama kali yang nyentuh. Ya selesai sudah. Selesai, mau dia kepalanya dibasuh atau enggak, sudah dianggap niat. Selesai. Enggak harus niat lagi. Tapi kalau wudu di kolam renang, dia waktu niat untuk menghilangkan hadas kecil, dia harus masuk ke dalam. Kalau kakinya yang lompat, kepalanya belum kena, niatnya enggak sah. Kenapa? Wudu harus dimulai dari membasuh muka. Jadi orang mandi di kolam renang atau di sungai atau di lautan, kemudian dia masuk ke dalam air, ngomong di dalam, hatinya ngomong, niat bersengaja. Ya Allah, saya niat begini ini, saya tujuannya wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya selesai dah wudu ya, meskipun enggak muka dulu, tangan gitu. Kenapa? Karena kalau sudah masuk dalam air otomatis, secara otomatis. Tapi kalau kakinya dulu atau tangannya dulu yang kena, kemudian bagian yang lain belum kena, gak sah. Kalau mukanya dulu yang kena, sudah sah, tinggal melanjutkan. Itu kalau wudu. Tapi kalau mandi terserah, lompatnya miring, lompatnya lurus, kepalanya dulu, kakinya dulu. Waktu dia lompat ke dalam air sambil bilang niat menghilangkan hadas besar, ya sudah. Yang gak sempurna tinggal disempurnakan. Bisa paham ya perbedaan wudu sama mandi. Kalau wudu harus mukanya yang kena duluan, atau masuk ke dalam itu bersamaan, itu bisa itu. Karena secara otomatis dia tertib dengan sendirinya. Kalau udah ada di dalam secara otomatis. Tapi kalau bagiannya nggak tertib, yang kena tangannya dulu atau kakinya dulu, kepalanya malah belum. Atau kakinya kena, kemudian tubuhnya kena, mukanya kena, tangannya belum, kaki nggak dihitung, muka sudah kena, berarti muka dihitung, baru tinggal dilanjutkan ke kanan, ke tangan, rambut, baru kemudian kaki. Itu kalau wudu, karena wudu kan harus tertib. Tapi kalau mandi, semua anggota tubuh yang mengenai air atau terkena air itu bisa bersamaan dengan niat atau niat bersamaan dengan itu. Bagian atas, bagian bawah terserah. Kalau nawa ba'da usli juz'in wajabat i'adatuhu. Kalau dia niatnya setelah membasuh sebagian anggota tubuh, niatnya sesudahnya. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh, ya harus ngulang lagi tubuh yang tadi udah disiram itu, ya diulang lagi. Misalnya ada orang mandi, bagian kepalanya udah
Mau disiram sampai sebagian ini udah kena, tinggal mungkin ada beberapa celah anggota tubuh yang belum kena, bagian kakinya, bagian pahanya misalnya yang belum kena air. Setelah itu dia baru ingat, oh iya ya, semalam saya kan junub. Baru setelah itu niat, waktu niat dia membasuh yang bagian gak kena. Maka dia wajib ngulang yang tadi udah disiram tadi itu, karena yang disiram pertama kali itu belum ada niat. Karena dia niatnya kan nyadarnya setelah apa? Misalnya ada orang mandi udah mau siap, bahkan sudah mandi siap mungkin. Mandi udah siap, bisa keramas, sudah pakai sampo, pakai sabun sempurna. Pas sudah wudu mau keluar, nyadar. Semalam saya kan junub. Belum niat. Akhirnya dia basuh kakinya saja, yang nggak bisa ya. Harus ulang lagi dari apa? Meskipun tubuhnya masih basah, tapi kan basah yang tadi itu belum ada nih. Ya sama aja kayak orang wudu. Ada orang wudu mukanya sudah dibasuh, tangannya sudah dibasuh, rambutnya sudah dibasuh, setelah itu terakhirnya dia cuci kaki. Tapi tadi tujuannya bukan untuk wudu, tujuannya hanya untuk cuci muka. Dia cuci muka, dibersihkan mukanya mungkin kotor, tangannya juga dibersihkan. Terakhir kebetulan kok urut misalnya, Setelah itu dia ambil air, diusap-usapkan ke kepalanya. Terakhirnya dia cuci kakinya. Setelah itu baru nyadar, oh iya ya, saya belum wudu. Oh itu, udahlah itu jadi wudunya tadi ya nggak bisa, karena tadi itu belum niat wudu, meskipun gerakannya sama seperti orang wudu. Itu tetap sama kayak sholat, itu juga sama. Orang sholat niat sholat apa? Niat sholat maghrib misalnya. Dia ini dari tadi sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru dia ingat sudah 2 rakaat, baru kemudian dia mikir, saya kok banyak acara ini. Udahlah sekalian tak lanjutkan jadi sholat maghrib. Dia nggak sedang. Kenapa? Karena rakaat pertamanya tadi itu belum ada niat untuk sholat maghrib. Padahal niat itu kalau dalam sholat harus bersama dengan takbir. Itu belum. Bisa dipahami ya. Nah, tapi niat itu secara otomatis biasanya niat itu. Biasanya niat itu otomatis. Niat itu kan mengerjakan sesuatu, bersengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Inilah contohnya niat. Saya mau naruh mic, cuman saya akan mengungkapkan. Nah, ini berarti saya niat. Nah, sekarang mau ngambil lagi. Ya berarti niat. Niat itu gak harus ngomong. Niat saya naruh mic dalam hati, misal pelan-pelan. Terus niat saya mau ngambil mic dalam hati. Niat itu melakukan sesuatu di dalam hatinya ada tujuan, memang mau melakukan itu. Itu namanya niat. Kan niat gak bisa dibohongi. Ada orang ke kamar mandi, kemudian setelah itu dia ambil kumur-kumur, menghirup air hidung, cuci tangan. Kemudian niatnya ngapain gitu biasanya? Kan tapi yang tahu tetap dia. Tapi dia sudah basuh muka, sudah basuh tangannya, usap rambutnya, telinganya, semuanya dibersihkan gantian kanan kiri. Setelah itu dia basuh kaki. Setelah itu dia doa selepas wudu. Setelah itu dia bilang, wah, tadi saya belum niat wudunya. Tadi saya belum niat wudu. Ngulang lagi pula wudunya. Loh, kau wudu lagi? Lupa tadi nggak niat wudu. Loh, tadi kamu ngapain gitu? Ya tujuannya sih mau wudu tadi. Tujuannya mau wudu. Loh, terus apanya yang lupa? Ternyata hanya lupa nawaitul wudu'a li raf'il adadil aswari fardhan lillahi. Lupa ngomong. Itu orang itu tadi udah wudu itu. Apa? Ngapain basuh muka ini kalau bukan untuk wudu? Apalagi ada doanya barang selepas wudu. Setelah itu ternyata hanya lupa nawaitul wudu. Kita ini sering salah persepsi masalah apa? Ya, kayak orang puasa Ramadan itu. Saya masih sering kalau
untuk memudahkan itu puasa Ramadan. Bahwasannya niat itu bukan hati berbicara, bukan. Tapi ya tujuan. Tujuan itu apa ya tujuannya? Ya maksud. Kalau hati kita ngomong itu pelan-pelan itu namanya bukan niat. Ya anak kecil suruh latih lah. Besok puasa Rajab atau besok puasa Ramadan lah yang wajib. Puasa Ramadan. Kemudian kita puasa ya besok, insyaallah. Terus setelah itu habis sholat Pak Imam mimpin habis sholat tarawih. Niatus siyam. Nawaitu, anak kecil hafal semua. Nawaitu shauma wa dinan ada ifard syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hafal semua. Baca. Semua anak kecil baca semua sambil diomongkan pula pakai bahasa Indonesia. Niat saya mau berpuasa di bulan Ramadan ya. Disebut sebagai bentuk kefarduan karena Allah Ta'ala. Selesai itu dia kayak serius gitu ngomongnya. Nah, itu semua. Setelah itu ditanya, loh kamu besok puasa ya? Enggak apa, saya masih kecil. Loh, maksudnya gimana? Jadi dia ngomong dia, nawaitu shauma wadin kayak macam-macam gitu. Nawaitu shauma wadin ada. Pas ditanya besok mau puasa ya? Kalau saya masih kecil apa aja. Jadi niat itu bukan kata-kata. Niat itu bukan kata-kata. Niat itu adalah tujuan bersamaan dengan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaannya sholat, niatnya itu harus bersamaan dengan awal takbir. Kalau pekerjaan wudhu, niatnya atau tujuannya itu harus bersamaan dengan awal cuci muka, basuh muka. Kalau mandi sembarang ini, niatnya itu pas bareng sama kaki, pas bareng sama tangan, pas bareng sama kepala, terserah. Karena nggak ada anggota tubuh yang wajib didahulukan. Kalau sunnah didahulukan ada, tapi kalau wajib didahulukan nggak ada di dalam mandi. Tapi kalau wudhu ada yang wajib didahulukan, apa? Basuh muka. Dalam wudhu, kalau dalam sholat ada yang wajib didahulukan, apa? Takbiratul ihram. Ini yang perlu kita paham. Falau nawa ba'da ghusl juz'in wajabat i'adatuh. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Kemudian yang kedua yang mewajibkan mandi adalah menghilangkan najis apabila najis itu ada pada tubuhnya. Tadi kan wajib mandi gara-gara junub atau hadas besar atau haid atau nifas. Yang nomor dua gara-gara ada najis yang nempel di tubuh kita, itu wajib mandi. Jangan berlama-lama. Kita ini tubuh najis. Gara-gara najis, apalagi habis kerja bakti kan, masuk ke gorong-gorong orang, bau tubuhnya. Wajib enggak orang itu mandi? Wajib. Tapi kenapa kok wajib mandi? Ya karena kalau dia begitu nanti banyak hal yang tidak terpenuhi. Sholatnya yang enggak sah, wudunya yang enggak sah, gara-gara tubuhnya najis. Makannya juga jadi makanan haram. Kalau dia makan masih belum, tubuhnya masih najis, itu makanan bisa jadi najis, macam-macam. Maka orang yang tubuhnya najis itu maksudnya terkena najis, itu juga wajib mandi tubuhnya. Kalau bagian ya enggak, kalau bagiannya aja ya. Kalau bagiannya ya cukup dibasuh aja, tangannya yang kena. Tapi kalau tubuhnya ini penuh dengan najis, maka dia wajib mandi. Tapi kalau tangannya aja yang kena najis ya cukup ya, tangannya aja yang dibasuh. Wa hadza ma rajahu Rafi'i wa alayhi fala yakfi waslatun wahidah anil hadath wan najasah wa rajjaha an-Nawawi al-iktifa di waslatin wahidah. Kalau menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kalau ada orang mau menghilangkan hadas plus najis sekali kerja, itu gak cukup. Misalnya ada orang ke kamar mandi, dia niatnya mau menghilangkan hadas besar, habis junub, tapi tubuhnya najis semua, entah ada darah, entah habis
kena pipis anaknya atau apa, masuk kamar mandi langsung dia sekali siram niatnya 2 untuk menghilangkan najis plus untuk menghilangkan hadas besar. Menurut Imam Rafi'i enggak sah. Tapi menurut Imam Nawawi sah, cukuplah satu pekerjaan 2 niat. Niat menghilangkan najis plus menghilangkan hadas. Maklumlah ulama berbeda itu kan. Tapi memang utamanya kalau kita ini mau mandi itu hilangkan dulu najisnya, baru nanti niat menghilangkan hadas. Sama kayak mayit itu juga sama. Ada jenazah atau mayit, cara memandikannya kan nggak langsung dimandikan, dibersihkan dulu tubuhnya dari najis, perutnya diurut dulu, sampai kira-kira kotorannya keluar. Kalau ada kotoran keluar, dibersihkan sampai tubuhnya suci. Kalau tubuhnya suci baru diwudui. Setelah diwudui, sunnahnya urutannya ya, tubuhnya sudah suci baru diwudui. Setelah diwudui baru diniati niat untuk memandikan mayit ini. Dimulai dari bagian atas, baru kanan kiri, kanan depan belakang, kiri depan belakang, diulang 3 kali. Kalau dari awal sudah diniati untuk menghilangkan hadas istilahnya, atau untuk memandikan mayitnya plus menghilangkan najis, kita nggak bisa ngurutnya nanti. Dibasuh bagian kepalanya, baru dibasuh ternyata ada luka, disiram lagi, ini lagi, jadi nggak ketemu hitungannya. Sementara kalau mandi itu ada hitungannya, memandikan mayit. Kalau bisa ganjil 3 atau 5 atau maksimal 7, diulang 7 kali. Kalau mulai dari menghilangkan najisnya udah dihitung nggak ketemu. Di mana ini? Disiram dari atas sampai ke bawah, di atas ada najis lagi, disiram lagi. Gimana mau ketemu angka? Makanya disempurnakan dulu najisnya hilang. Kemudian baru diwudui. Sama kayak orang mandi hadas besar itu juga yang paling utama ya hilangkan dulu najis dari tubuh kita. Setelah tubuh kita merasa suci, baru kita wudhu. Wudhu untuk menghilangkan hadas besar itu kita sunnahnya wudhu. Tapi nanti itu ada bab al-intisalat al-masnunah. Baru kemudian setelah itu mandi. Mandi itu ya diulang 3 kali juga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, yang penting basuh kepala. Setelah itu siram bagian kanan, depan belakang sampai kaki, kemudian bagian kiri depan belakang sampai kaki. Sudah sempurna itu. Tapi itu hitungan 1 kali. Kemudian selanjutnya, wa mahalluhu ma idza kanat an-najasah hukmiyah, amma idza kanat an-najasah ainiyah wajib waslatani anhuma. Ini menjadi perdebatan itu kalau najisnya cuma najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang sekiranya kalau kena air sekali aja langsung hilang najisnya. Tapi kalau najis yang ainiyah, ya memang betul-betul harus 2 kali. Maksudnya ainiyah itu bagaimana? Najis yang kalau disiram sekalipun, kadang sekali itu belum bisa hilang, perlu digosok. Maaf nih, tangan kita kalau tangan kita misalnya tangan, gambarannya sekarang hadas itu kan gak harus hadas besar, boleh hadas besar ataupun hadas kecil. Misalnya gini, entah hadas besar entah hadas kecil. Kalau kemudian tangan kita ini ada najis nyebokin anak atau megang apalah yang tangan kita itu jadi najis. Kemudian kita wudhu, membasuh muka, kemudian basuh tangan. Apa bisa itu langsung? Ulama bilang nggak bisa. Itu ya. Kenapa? Karena najis itu nggak bisa kalau kayak cebok itu. Kan itu harus kira-kira betul-betul bersih. Siram 1 kali ya, kayak kotoran tak kecil nggak bisa. Kotoran yang disebabkan karena cebok itu nggak bisa BAB kita. Ya betul. Kalau hukmiyah ya hukmiyah disiram 1 kali atau kena basah itu aja sudah suci. Tapi yang najis, yang lengket, yang ainiyah itu ya tetap harus dilakukan 2 kali. Dihilangkan dulu betul najisnya, baru kemudian dibasuh atau mandi. Wa isalul ma' ila jami'i sya'ri wal basyarah.
Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis ingkanat ala badani. Kemudian yang kedua wa isalul ma' ila jami'i sya'rah wal basarah. Kemudian menyampaikan air pada seluruh rambut dan kulit. Menyampaikan air pada seluruh rambut dan kulit. Jadi kalau ada orang mandi, apa yang harus dibasuh ya? Mulai dari rambut hingga sampai kulit. Jadi najis niat, kemudian najisnya harus hilangkan dulu. Kalau memang itu ada pada tubuh, kalau memang tubuhnya semuanya ya harus mandi. Kalau sedikit kemudian cukup hanya dicuci. Kemudian menyampaikan air pada seluruh tubuh. Kok maksudnya menyampaikan air pada seluruh tubuh? Jangan sampai kemudian di rambut atau di kulit kita itu ada apa? Ada bagian-bagian yang air tidak bisa sampai disebabkan kena cat. Misalnya habis ngecat, catnya di tubuh tangan kita itu ada catnya yang nggak bisa kena air atau kena lem ya, atau kena lem. Itu biasanya lem tuh kayak kulit lem setan itu repot, kena lem setan. Kita mandi, sudah mandi, najis sudah dihilangkan, mandi juga sudah. Kemudian meratakan air, menyampaikan air pada rambut sama kulit. Perasaannya udah siap. Setelah selesai mandi, tahu-tahu nampak ada cat, entah 1 titik atau 2 titik, atau bahkan sudah agak tebal. Ya tetap dianggap mandinya belum siap. Kenapa? Karena ada bagian kulit yang belum terkena air. Padahal orang mandi itu harus menyampaikan air kepada seluruh rambut atau seluruh kulit yang ada di dalam tubuh kita. Wajib itu. Kalau enggak ya enggak sah. Wa fi ba'din nusab badalu jami' usul wala farqa baina sya'rir ra'si wa irihi. Tidak ada perbedaan antara rambutnya kepala atau rambut yang lain atau bulu-bulu yang lainnya. Pokoknya yang semua jenis rambut atau jenis bulu itu harus kena air. Kalau ketutup bagaimana rambutnya? Ketutup pakai apa? Ya misalnya ada orang pakai cat. Nah, tapi cat ini memang cat yang bisa menutupi rambut. Kalau bukan semir, kalau semir yang nggak menutupi rambut ya enggak. Memang dicat. Rambut itu ketutup. Atau kuku itu dikasih apa? Dikasih cat. Apa namanya? Kutek. Ya, kutek lah. Bukan bukan yang pacar yang bisa yang melapisi, yang ngecat itu. Itu juga sama itu. Wudu mandi ada itu juga enggak sah. Bukan enggak sah, maksudnya mandinya belum dianggap siap. Wudunya juga belum dianggap siap. Kenapa? Karena ada bagian daripada tubuh yang tidak terkena air, terhalang sama cat kuku itu tadi. Kalau yang dicat itu rambutnya, ya sama. Yang dicat kok rambutnya berarti ada air yang tidak bisa mengenai rambut karena rambutnya terhalang sama cat. Itu kalau semir hanya merubah warna, bukan menutupi rambutnya, memang rambutnya dirubah warnanya. Ya itu enggak apa-apa. Ada orang bersemir merah, ya. Rambutnya jadi merah, jenggotnya jadi merah, kemudian dia mandi siram. Memang warnanya berubah jadi apa? Merah itu. Bukan di dalamnya tetap hitam dilapisi merah, memang berubah merah. Oh itu enggak apa-apa. Tapi kalau hakikatnya di dalamnya tetap hitam, yang bikin merah itu lapisan luarnya dilapisi, ya berarti belum sah itu mandinya. Kenapa? Karena air terhalangi untuk sampai pada rambut. Ini kira-kira sudah sempurna enggak mandi kita ini? Ya mudah-mudahan yang ngerti-ngerti, terutama yang kerja-kerja bangunan kayak gini ya, habis ngecat. Apalagi tukang cat itu memang ya cat setiap hari profesinya ngecat itu. Cat apa? Ya terutama yang paling kuat kalau cat tembok. Kalau cat temboknya cat kayak gini, insya Allah masih masuk. Yang cat kapur. Tapi kalau catnya itu cat minyak atau cat yang sekarang itu cat akrilik. Nah,
akrilik yang kayak cat. Nah, jenis tertentu yang bisa melapisi agar tidak terkena air meresap itu kalau tangan itu enggak jelas terlapis, itu tangan kita enggak bisa kena air, itu juga enggak sah, itu wudunya enggak sah, mandinya enggak sah. Oh, mandinya belum sempurna bahasanya, kalau disebut enggak sah gimana? Mandinya belum sempurna. Nah, ada anggota tubuh yang tertutup. Cuman kalau kena cat kapur itu sah. Karena cat kapur itu kalau disiram kan sebenarnya dia meresap masuk ke dalam. Berarti ada air itu sebenarnya sudah sampai ke kulit. Atau air itu sudah sampai ke rambut. Tapi kalau yang melapis itu apa namanya? Terserah. Hah? Iya, kan itu kan promosi nanti ini. Ya pokoknya itu lah macam-macam. Ya itu apa? Paham ya? Insyaallah dipahami? Wala farqa baina sya'ri ra'si wa irihi wala bainal khafif minhu abil kathif. Enggak ada beda antara rambut tebal ataupun rambut tipis. Rambutnya tipis mau rambutnya tebal, pokoknya kalau mandi itu harus kena semua. Beda kalau wudu nanti. Kalau wudu kayak jenggot itu ada perbedaan jenggot tebal sama jenggot tipis. Kalau jenggot tipis itu dia harus mengenai kulit-kulitnya. Brewok-brewok itu berarti harus mengenai kulitnya. Tapi kalau tebal enggak, susah. Cuci setiap basuh muka, jenggot-jenggotnya harus diurai-urai. Kalau tebal enggak harus masuk ke dalam. Tapi kalau mandi memang iya, karena masalahnya kalau mandi harus kena rambutnya plus kena apa? Kulitnya. Maka dia harus sempurna. Wa sya'rul maghfur illam yasil ma ila batinihi illa bin naqsi wajib naqduh. Rambut yang diikat gelung, rambut yang digelung itu. Kalau kira-kira air gak bisa nyampe ke bagian dalamnya, kecuali dengan cara harus diurai, diudari itu apa? Ya dilepas wajib naqduh, maka dia wajib untuk melepasnya. Ada orang pakai gelungan kayak zaman dulu ya. Perempuan-perempuan itu dibuat canggul, iyalah itulah namanya. Kemudian dia mandi siram sekali. Kira-kira dengan siram sekali itu air nembus gak masuk ke bagian dalamnya? Susah untuk nembus. Ya kalau memang kira-kira susah untuk nembus, air ya harus dilepas. Tapi kalau kira-kira dengan disiram begitu air bisa meresap masuk sampai ke bagian dalamnya, ya nggak harus. Pokoknya dikira-kira sendiri aja. Ya masalahnya itu kalau nggak sah mandinya otomatis sholatnya jadi nggak sah kan gitu. Masalahnya syaratnya sholat harus apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, masalah ini masih hadas besar. Kenapa? Karena ada bagian rambut atau bagian kulit yang belum kena. Wasunanuhu wal muradu bil basara zahirul jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min samakhai udhunaihi wa min anfin mukhda'in aw min syuquqi badanin. Yang dimaksud dengan kulit itu adalah yang bagian luar kulit. Yang namanya kulit yang bagian luar-luar. Wajib membasuh apa yang nampak dari hidung, dari lubang apa? Min samakhai udhunaihi, dari lubang dua telinga. Yang nampak-nampak, yang dalam itu enggak harus. Yang nampak ini namanya kulit bagian luar. Tapi yang bagian dalam yang harus gini yang enggak harus diambilin air. Enggak harus. Pokoknya yang terlihat dari luar itu wajib dibasuh karena itu bagian daripada kulit namanya bagian luar. Au min anfin mujazain. Atau dari hidung yang terpotong. Au min syukukin, au min syukuki badanin. Atau badan yang pecah. Nah, ada orang kakinya pecah-pecah dalam gitu ya. Itu yang bagian pecahnya yang terlihat itu juga wajib dibasuh karena itu disebut bagian luar. Bagian luar. Wa yajibu isalul ma ila ma tahtal kulfah min al-aqlaf. Begitu juga wajib menyampaikan air pada bagian bawahnya kuluk. Aw ila ma yabdu min farjil mar'ah inda qu'udiha li qada'i hajatiha.
atau yang bisa nampak atau terlihat dari kemaluan wanita ketika dia duduk untuk buang air. Kalau laki-laki kok belum sunat kok dia mandi hadas besar, maka yang bagian dalamnya itu wajib dibasuh. Bagian dalamnya itu. Maka bagaimana caranya? Dia mandi ketika pas bagian kemaluannya ya dia harus preteli gitu. Harus dikulit, apa itu namanya? Harusnya pokoknya yang itu sekiranya apa? Kiranya bisa kena bagian apa? Bagian hasyafahnya, bagian topi-topinya itu loh, biar kena. Karena itu yang wajib dibasuh. Makanya kenapa di dalam Islam itu kalau ada orang yang masuk Islam itu biasanya suruh segera dihitan. Itu hitan itu memang kewajiban yang berupa sunnahnya Nabi Ibrahim. Kewajiban tapi itu sunnatan Nabi. Yang nomor 2, nanti kalau mandi kerepotan kalau belum apa? Belum khitan, kalau hadas besar. Kenapa? Karena nanti pas mandi kan harus tarik-tarik terus repot. Begitu juga wanita. Wanita itu yang wajib dibasuh di kemaluannya itu yang dianggap bagian luar. Itu adalah apa yang nampak pada saat dia buang air ketika duduk. Kalau yang kira-kira, tapi kita bukan wanita, nggak bisa ngebayangin. Kalau kira-kira dia waktu berdiri nggak terlihat, tapi waktu duduk kan ada sesuatu yang terlihat. Itu berarti dianggap bagian luar. Tapi yang waktu duduk untuk buang hajat itu nggak terlihat, ya berarti nggak harus dibasuh. Paham ya? Wasunanuhu, adapun sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a itu 5 perkara. Kalau sunnah-sunnahnya mandi itu 5 perkara. Yang pertama, sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu. Yang pertama baca bismillah dulu. Wal wudu'u, dan yang kedua wudu sempurna. Qablahu, sebelum mandi. Kemudian yang ketiga wa imrarul yad 'alal jasad. Kemudian menggerakkan tangan, menggosok-gosokkan tangan atas tubuh, bukan sekedar disiram. Kalau ada orang mandi hanya sekedar disiram, kira-kira air sampai, ya sah, cuman nggak sunnah. Sunnahnya apa? Sambil digosok tangan kita ini, digosok-gosok kan, itu sunnahnya. Tapi sah nggak pakai gosok, nggak apa-apa. Kayak kolam renang itu nggak digosok itu. Masuk ke dalam gurul itu nggak digosok. Tahu orang pakai shower siram dari atas, mandi sempurna, ya sah. Cuman nggak sunnah. Sunnahnya apa? Sambil di tangannya itu digerakkan. Apalagi di bagian lipat-lipatan tubuh itu, bagian leher, bagian bawah ketiak, ya bagian telinga, ya bagian apalagi ini, bagian pusar. Gitu. Terutama bagian kemaluan belakang itu ya. Itu kalau memang nggak kena ya, karena kalau nggak kena yang waktu buang hajat itu nggak sah ya. Makanya kita itu seperti orang cebok itu disiram, digosok. Kemudian wal mualah. Kemudian yang nomor 4 ini. Coba 1, 2, 3, 4. Ya betul. Wal mualatu, dan bersegera. Bersegera itu maksudnya apa? Ya sekiranya air tubuh itu belum basah, belum hilang basahnya, kemudian dia melanjutkan ke bagian anggota tubuh yang enggak terkena, itu namanya masih mualah. Kalau ada orang mandi disiram bagian atasnya, kemudian tubuhnya belum kering, bagian kanan udah siap. Setelah itu mungkin air mati atau air dia belum melanjutkan, masih ngapain? Diam dulu. Kira-kira airnya itu sudah mau kering, dia siram lagi. Yang bagian sebelah kiri yang belum kena, itu masih dianggap bersegera. Tapi kalau mandi, mohon maaf nih, malam-malam mungkin dia mau mandi menghilangkan hadas besar, dia sudah siram kakinya atau kepalanya.
Niat saya menghilangkan hadas besar. Dingin betul, gak berani lanjut. Dia pakai handuk, bawa tidur dia. Subuh-subuh kering. Itu gimana itu? Apa mandinya harus dari bagian kepala lagi? Enggak harus dari bagian kepala. Dia tinggal melanjutkan tadi yang enggak kena. Yang enggak kena misalnya lehernya atau apa. Nah, terus sampai ke kaki. Jadi kepalanya enggak usah dibasuh. Kan sudah tadi. Cuman dia enggak dapat kesunahan. Kenapa? Kesunahan mandi itu adalah melanjutkan dari satu bagian ke bagian yang lain sebelum tubuh itu menjadi kering. Tapi ini bisa disiasati bagi orang tua atau anak muda yang baru nikah, yang kumpul sama mertua. Mau mandi subuh-subuh malu, ketahuan. Wah, lama semua dua-duanya ini. Semalam jadi ini. Maka biar agak malu kan. Jadi mertua masih pada tidur atau siapa pada tidur, malam-malam dia basuh bagian kepalanya. Niat untuk menghilangkan apa? Udah niat tuh, niat menghilangkan hadas besar, basuh kepala. Setelah itu dihantukin gitu. Tidur. Subuh-subuh gayanya kayak apa? Kayak enggak ramah kayak. Tinggal bagian apa? Bagian pundaknya ke bawah. Tanya mertuanya. Belum nih. Kok subuh-subuh pada belum apa keramas. Langsung sholat subuh hanya mandi biasa kelihatannya. Padahal sudah tadi malam. Ya, itu santri itu berarti. Pintar itu nyiasati. Malu kan. Biar gak nampak. Santri-santri kan pintar kayak gitu itu. Nyiasati ilmu. Ya sama kayak santri itu dalam mazhab Syafi'i paham tentang apa? Sholat subuh itu harus kunut. Bablas kemudian tahu-tahu jam 7 baru bangun. Sekalian ke masjid. Wudu sempurna berangkat ke masjid. Nengok kanan kiri ada orang. Wah, ini yang ikut mazhab Abu Hanifah. Sholat biar dikira sholat duha. Allahu Akbar. Padahal kodok subuhnya itu. Katanya jamaah hebat sekali santri itu. Jam 7 udah ke masjid untuk sholat duha. Padahal sholat subuhnya bolong itu, telat tadi. Itu tadi ya. Itu cara ya, bagian siasatnya bagaimana. Tapi kalau model kayak begitu itu dia tidak dapat kesunahan. Kayak mandi kayak kata tadi itu maksudnya mandi yang hanya dibasuh sebagian sampai kering baru melanjutkan ke yang lain. Masa mandi hadas besar di sini? Bagian kakinya atau bagian kepalanya mandi hadas besar sih. Melanjutkan mandi berikutnya naik motor dulu pergi ke masjid raya. Baru mandi bagian kanan. Kering belum siap sebelahnya pindah lagi sana masjid agung baru, masjid raya baru. Udah bisa. Iya udah bisa ya. Dan yang lanjut wa taqdimul yumna. Kemudian kesunahan yang nomor 5 adalah mendahulukan bagian kanan ala yusra atas bagian kiri. Ya, mohon maaf agak ada saya juga agak bawa cap. Enggak kerasa. Itu ada jamnya enggak? Ya alhasil gitu ya. Jadi orang itu wajib mandi, kewajiban mandi itu apa? Pertama niat, kemudian membasuh seluruh tubuh. Tapi kalau di dalam tubuh kita itu ada najisnya, di seluruh tubuh kita wajib mandi terlebih dahulu. Tapi kalau hanya bagian anggota tubuh kecil kayak tangan yang nggak harus mandi, cukup dibasuh. Ulama membahas untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, untuk menghilangkan najis dan hadas besar itu cukup sekali mandi apa enggak? Kalau menurut Imam Rafi'i nggak cukup, harus dihilangkan dulu najisnya baru mandi. Kalau menurut Imam Nawawi bisa dua-duanya diniati bareng. Itu pun dibahas kalau memang najisnya najis hukmiyah. Insyaallah paham? Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita bahas jenis-jenis mandi yang disunahkan. Karena banyak jenis mandi yang disunahkan. Mandi untuk sekedar gerah itu kira-kira sunnah apa enggak itu. Nah, itu nanti insyaallah pada dibahas pada berikutnya. Ada 17 jenis mandi yang hukumnya sunnah.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.